Saat mendengar kata perang, menurutmu kira-kira berapa lama sih perang itu terjadi? 5 hari? Beberapa bulan? Tahun? 5 tahun? Atau lebih lama dari itu? Perang bisa terjadi dalam kurun waktu yang sangat beragam. Bisa berlangsung singkat, namun juga bisa saja berlangsung sangat lama. Yang jelas berapapun lamanya perang, pasti akan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Pernah mendengar istilah menang jadi arang, kalah jadi abu? Pepatah ini mengandung makna bahwa dalam perang, baik pihak yang menang maupun kalah sama-sama menderita. Berbicara tentang perang, Inggris dan Prancis pernah terlibat dalam perang yang sangat lama pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Yup, kalian nggak salah baca. Perang ini berlangsung selama 1 abad, bahkan lebih beberapa tahun, tepatnya 116 tahun. Karena lamanya perang antar kedua kerajaan ini, perang kemudian dikenal dengan Perang 100 tahun. Padahal jika dilihat dari kondisi di zaman modern ini, bukankah Inggris dan Prancis sudah begitu bersahabat dan menjadi sekutu yang tidak terpisahkan? Bahkan terowongan bawah laut The Channel Tunnel bisa dibilang sebagai buktinya. Dalam masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kedua negara ini selalu menjadi sekutu. Sangat mengherankan bukan jika ternyata di masa lalu mereka pernah mengalami konflik yang begitu panjang. Memang seperti itulah dunia. Lawan di masa lalu bisa menjadi kawan di masa sekarang. Jadi, kira-kira seperti apa sih sejarah dari Perang 100 tahun Inggris dan Prancis yang katanya terjadi di masa kegelapan Eropa? Perang 100 tahun ditandai dengan naiknya Edward III menggantikan raja sebelumnya Edward II yang dinilai terlalu lemah oleh para bangsawan Inggris. Sebaliknya, putranya si Edward III dikenal sebagai raja yang tangguh dan kompeten di medan perang. Memiliki pemimpin yang seperti itu membuat keagresifan bangsa Inggris menjadi bangkit. Bahkan para bangsawan yang dulu pernah meremehkan ayahnya, setelah melihat kenaikan Edward III dan bagaimana ia memimpin, justru berdalih mendukungnya. Mereka melihat adanya peluang dalam ambisi sang raja, khususnya untuk memperkaya diri di berbagai kampanye militer. Saat itu, jalan untuk menjadi orang kaya jelas bukanlah berdagang, melainkan ikut berperang. Pasukan musuh yang kalah dan berhasil ditangkap dapat dijual sebagai budak, sedangkan kota-kota yang ditaklukkan dapat jarah hartanya. Bahkan untuk orang biasa sekalipun, berperang tetaplah pilihan yang menarik. Apa mau mereka menghabiskan hidupnya sebagai petani miskin yang setiap hari bekerja keras di ladang? Atau malah menjarah hasil tani dari musuhnya? Gak heran jika perang di masa itu dipandang orang tidak seburuk saat ini. Tahun 1333, setelah Edward III naik tahta sebagai penguasa kerajaan Inggris, ia dan para bangsawan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke wilayah Skotlandia. Serangkaian serangan dilancarkan oleh militer Inggris ke wilayah Skotlandia, di mana invasi ini awalnya menuai kesuksesan. Kamu ingat dengan film Braveheart, di mana William Wallace berteriak freedom sebelum dipenggal? Di film ini kita mendapat gambaran Skotlandia dan Inggris yang bermusuhan. Masalahnya, Skotlandia dan Prancis sama-sama membenci Inggris. Hal ini membuat Edward III khawatir saat menginvasi Skotlandia. Tiba-tiba wilayahnya diinvasi oleh Prancis dari belakang, yang artinya Inggris harus berperang dalam 2 front. Masalah juga muncul soal suksesi, di mana keluarga kerajaan Inggris berasal dari tanah Normandia. Menurut Prancis, karena berasal dari bagian wilayah Prancis, maka sudah sepantasnya penguasa Inggris tunduk kepada raja atau penguasa Prancis. Inggris kemudian melihatnya dengan pandangan yang berbeda, setelah Raja Prancis Charles keempat dari keluarga Capet meninggal tanpa penerus tahta. Isabella yang adalah adik perempuan Charles IV sekaligus istri dari Raja Edward II mengklaim kekuasaan Prancis untuk anaknya Raja Edward III. Para bangsawan Prancis menolak hal ini. Mereka lebih memilih untuk mengangkat penguasa yang asli orang Prancis, Philip keempat dari keluarga Valois. Raja Edward III pun sempat protes, namun ia menerima keputusan tersebut. Masalah ini semakin kacau ketika para bangsawan Prancis dan Philip berkumpul dalam The Great Council di Paris. Dari hasil diskusinya, mereka meminta Edward sebagai bawahan dari penguasa Prancis menyerahkan wilayah Gascony miliknya kembali ke dalam kekuasaan Raja Philip keempat. Hal ini menyebabkan Edward III marah. Bukan saja ia menolak untuk menyerahkan wilayah itu kembali ke kekuasaan Raja Prancis, ia bahkan kembali mengklaim kekuasaan Prancis dari garis keturunan ibunya. Kali ini bukan dengan surat, melainkan kekuatan militer, suatu keputusan yang mungkin ditertawakan oleh para bangsawan Prancis pada saat itu.
karena militer Prancis jauh lebih kuat. Edward juga merasa wilayah Prancis jauh lebih kaya dan dekat dengan Inggris. Hal ini menimbulkan ancaman yang lebih serius dibandingkan Skotlandia. Karena perhatian Inggris bergeser ke Prancis, Skotlandia dapat melepaskan diri dari cengkraman Inggris. Inilah yang memicu Perang 100 Tahun. Konflik antar kedua kerajaan ini sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu, jauh sebelum Edward III melakukan klaim sepihak terhadap wilayah Prancis. Beberapa konflik besar dan kecil sering terjadi antara Inggris dan Prancis. Salah satunya, mereka tidak pernah bisa akur dalam bidang ekonomi. Terjadi persaingan yang sangat ketat antara pedagang Inggris dan pedagang Prancis. Pemerintah Prancis seringkali mengganggu para pedagang Inggris yang berdagang wol di daerah Flanders. Para pedagang Inggris yang sudah lama menjalin hubungan dengan daerah Flanders menganggap Prancis tidak pantas untuk mengganggu hubungan tersebut. Selain itu, para pelaut dari kedua kerajaan ini juga saling membajak satu sama lain. Kembali ke Edward III, klaimnya terhadap wilayah Prancis membuatnya harus bersitegang dengan Philip IV yang sudah diangkat menjadi Raja Prancis sejak tahun 1328. Dalam kampanye militer ini, Edward akan membawa para pengikutnya yang hebat, seperti Walter Manny, Henry of Lancaster, Captal the Butch, dan juga anaknya sendiri, Edward the Black Prince. Pertempuran besar yang memulai Perang 100 Tahun terjadi pada Juni 1340. Pada saat itu, sebuah armada besar Inggris yang dikomodoi oleh Edward III berlayar melintasi selat dan semakin menegaskan klaim dirinya atas tahta Prancis. Armada Inggris ini lalu dihadang oleh armada Prancis. Prancis kemudian menempatkan armadanya dalam posisi bertahan. Pertempuran lalu dimulai pada tengah hari dan terus berlanjut hingga malam hari. Namun armada Prancis yang dibantu pelaut Genoa tidak mampu menahan serangan Inggris. Inggris memiliki pasukan pemanah yang lebih cepat dan akurat dibanding dengan pasukan pemanah milik Prancis dan Genoa. Hal inilah yang menentukan kemenangan Inggris di pertempuran St. Louis. Hampir 190 kapal koalisi ditangkap atau ditenggelamkan oleh pihak Inggris. Kemenangan yang diraih ini mengakhiri ancaman invasi angkatan laut Prancis dan juga membuat selat berada di bawah dominasi Inggris. Meskipun disebut sebagai Perang 100 Tahun, perang ini sejatinya adalah kumpulan dari beberapa pertempuran yang diselingi oleh beberapa gencatan senjata. Jadi, bukan satu pertempuran yang terjadi selama 100 tahun secara terus-menerus tanpa henti. Pertempuran penting kedua terjadi pada 26 Agustus 1346. Pertempuran ini terjadi di wilayah dekat Crécy, Prancis Utara. Lagi-lagi pasukan Inggris yang jumlahnya lebih kecil dan yang dikejar-kejar oleh Prancis berhasil memenangkan pertempuran yang dikenal dengan nama Pertempuran Cercy. Kemenangan pasukan Inggris kembali ditentukan oleh taktik dan senjata yang mereka gunakan, yaitu busur panjang atau longbow. Longbow yang digunakan oleh pihak Inggris diketahui lebih efektif daripada crossbow yang digunakan oleh pasukan Prancis. Mengapa? Karena para pemanah dapat memanah jauh lebih banyak dibandingkan pasukan yang menggunakan crossbow. Kalau begitu, kenapa sih Prancis tidak menggunakan panah seperti Inggris? Justru inilah perbedaan mindset militer Inggris dan Prancis. Prancis memiliki penduduk yang jauh lebih banyak. Melatih pemanah, apalagi longbow, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan melatih orang menggunakan crossbow jauh lebih hemat waktu. Karenanya, lebih banyak orang yang bisa dilatih sekaligus. Karenanya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kedua pasukan. Prancis memiliki jauh lebih banyak crossbowmen, sedangkan Inggris, sekalipun jumlahnya lebih sedikit, namun pasukan mereka jauh lebih terlatih. Jarak tembak longbow dan crossbow juga sangat berbeda, di mana longbow jelas mengalahkan crossbow, baik dalam masalah jarak dan bahkan penetrasi terhadap lapisan baja. Panah yang dilepaskan oleh longbow milik Inggris dikabarkan dapat menembus lapisan baja dari para ksatria Prancis yang selalu memandang rendah para serdadu. Bahkan jika panah tidak mampu menembus baju pelindung, setidaknya kuda-kuda dari para ksatria akan terbunuh, membuat para ksatria terpental dan tidak bisa apa-apa. Saat itu, pasukan Inggris bahkan termasuk para pemanahnya berlarian menuju pasukan ksatria yang sedang tidak berdaya. Mereka menggunakan pedang dan senjata apapun yang ada di tangannya untuk menusuk celah-celah baju pelindung yang tidak terlindungi dari pasukan berkuda. Kemenangan ini semakin mempertegas klaim Inggris atas wilayah Prancis. Setelah kemenangan ini, Raja Edward III memanfaatkan momen tersebut untuk menuju sebelah utara
dan menyerang kota pelabuhan Calais yang bisa dikuasainya tahun 1347. Setelahnya, ia bergegas membangun pelabuhan militer dan industri wall. Hal ini memudahkan kedatangan bantuan bala pasukan Inggris untuk bergabung dengan pasukannya, sekaligus memuaskan para pedagang Inggris. Sayangnya di tahun 1348, terjadi sebuah wabah yang menjangkit hampir seluruh wilayah Eropa. Wabah yang dikenal sebagai Black Death ini memaksa perang Inggris dan Perancis terhenti untuk sementara waktu. Ya maklumlah, mereka semua harus berhadapan dengan musuh bersama yang jauh lebih hebat. Setelah wabah mereda, Prancis harus menobatkan raja baru untuk menggantikan posisi Philip VI yang meninggal tahun 1350. Jean Le Bon akhirnya dinobatkan menjadi raja Prancis. Penobatan ini mendapat pertentangan dari Edward III yang merasa bahwa Philip VI adalah raja pungut yang dinobatkan untuk menjadi pengisi kekosongan. Edward III merasa jika Jean Le Bon yang adalah anak Philip VI tidak layak untuk dinobatkan sebagai raja. Sementara itu, Charles Duc de Navarre juga menuntut hak karena dia adalah cucu dari Philip IV. Tuntutan Charles ini membuat kondisi politik di Prancis menjadi semakin panas. Melihat kondisi politik yang tidak kondusif, Edward memanfaatkannya untuk mengirim pasukan. Kampanye ini dipimpin oleh anaknya Edward the Black Prince yang memimpin ekspedisi ke wilayah Prancis Selatan. Di saat yang bersamaan, Edward III sendiri melakukan penyerangan ke daerah Artois di sebelah utara. Namun ia mundur setelah pasukan Prancis yang dipimpin oleh Jean Le Bon datang ke Amiens dan menghalau pasukan Inggris tahun 1350. Tahun 1356, Duke de Lancaster yang juga adalah anak Edward III dan saudara dari The Black Prince mendarat di dataran Prancis. Penyerangan Inggris kali ini dilatar belakangi oleh persengkongkolan yang mereka jalin dengan Duke de Navarre yang merasa berhak atas tahta Prancis. Pasukan Jean Le Bon berhasil memukul mundur pasukan Inggris hingga ke daerah Bordeaux. Namun pada pertempuran di dekat Poitiers, pasukan Jean Le Bon mengalami kekalahan karena peralatan perang dan seragam yang terlalu berat sekaligus tidak praktis. Dalam pertempuran ini, Jean Le Bon ditangkap lalu dibawa ke London dan dipenjara di kota tersebut. Dalam masa tahanannya, Jean Le Bon diharuskan menandatangani perjanjian Bretigny yang harus menyerahkan wilayah barat laut ke tangan Inggris. Jean Le Bon juga diharuskan menebus dirinya dengan sejumlah uang jika ingin bebas, tetapi ia tidak mampu mengumpulkan uang tebusan yang membuatnya harus meninggal di kota London. Peninggal Jean Le Bon, tahta Prancis diduduki oleh putra mahkota Charles yang dinobatkan menjadi Charles V tahun 1364 dengan wilayah Prancis yang sudah banyak berkurang. Tindakan Charles V sebagai raja baru adalah membangun kembali ekonomi dan angkatan perang yang profesional. Ia berencana untuk mengambil kembali wilayah-wilayah Prancis yang direbut oleh Inggris. Charles V pada tahun 1372 berhasil merebut kembali Poitiers. Kerabatnya, Duc de Bretagne, juga berhasil merebut daerah Montpellier dan Dauphin, serta mengembalikan wilayah tersebut ke pangkuan Prancis tahun 1375. Setelah itu, Inggris dan Prancis melakukan gencatan senjata. Semua tokoh yang terlibat dalam perang-perang sebelumnya menghembuskan nafas terakhir selama masa gencatan senjata ini, termasuk juga Edward III dan Charles V. Pertempuran antara Inggris dan Prancis kemudian tidak terjadi lagi hingga tahun 1413. Sepeninggal Charles V, Prancis dipimpin oleh Charles VI. Prancis kembali diguncang dengan kisruh politik internal, terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Hal ini diperparah dengan keterlibatan Inggris yang mendukung salah satu calon demi kepentingannya. Charles VI yang menderita sakit epilepsi akhirnya meninggal di tahun 1422. Posisinya digantikan oleh Charles VII, namun Charles VII tidak diakui sebagai Raja Prancis karena dianggap sebagai anak haram. Dalam menghadapi pasukan Inggris, penantangnya Charles VII dibantu oleh seorang kesatria wanita yang bernama Joan d'Arc. Dalam perjalanannya, membawa Charles VII ke Reims untuk dinobatkan. Ia berhasil meyakinkan pasukan Prancis bahwa Charles VII bukanlah anak haram. Mereka lalu pergi menuju Orleans dan di mana terjadi pertempuran besar melawan militer Inggris. Pasukan Prancis kemudian berhasil memenangkan pertempuran dan jalan menuju Reims pun terbuka dan Charles VII dinobatkan menjadi Raja Prancis pada 16 Juli 1429. Dinobatkannya Charles VII yang adalah seorang dari keluarga Armagnac
menimbulkan kegusaran dari sebagian keluarga bangsawan Prancis, yaitu keluarga Bourguignon. Keluarga Bourguignon menangkap Joan d'Arc dan mengeksekusinya dengan cara dibakar hidup-hidup, karena sebagai kaum perempuan, ia dianggap telah bersekutu dengan iblis dan melakukan praktek-praktek ajaran sesat. Setelah pertempuran besar melawan Inggris, Charles VII ingin mengusir Inggris dari kota Paris. Kisah kepahlawan Joan d'Arc juga menimbulkan rasa nasionalisme pada rakyat Prancis. Selain itu, pihak Inggris malah menobatkan Raja Inggris dengan gelar Raja Prancis. Hal ini menimbulkan sikap antipati bangsa Prancis terhadap bangsa Inggris. Keluarga bangsawan Prancis yang dulu berkolaborasi dengan Inggris juga akhirnya menjadi anti-Inggris. Dan akibat kejadian ini, akhirnya dua keluarga bangsawan Prancis, Bourguignon dan Armagnac, akhirnya berdamai. Charles VII yang berseteru dengan Philippe le Bon akhirnya juga berdamai, dan pada 13 April 1436 berhasil memasuki gerbang kota Paris dibantu oleh para penduduk Prancis yang sudah enggan dengan kehadiran Inggris di kotanya. Peperangan untuk mengusir Inggris dari Prancis tetap dilanjutkan di tahun 1450. Perang 100 tahun benar-benar berakhir tahun 1453 dengan jatuhnya kota Bordeaux. Setelah itu, wilayah-wilayah Prancis yang dulu direbut oleh Inggris berhasil direbut kembali ke pangkuan Prancis, dan satu-satunya wilayah yang masih menjadi milik Inggris hanyalah wilayah Calais. Begitulah kisah dari pertempuran 100 tahun yang terjadi antara Inggris dan Prancis. Nah, menurutmu, apakah pelajaran penting yang bisa kalian petik setelah menonton video ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.